Hai kiddos, apa kabar kalian semua pada hari ini? Kita kembali bertemu dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Gali. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Dalam acara ini kita menonton film petualangan Kiki dan Didi yang wow, keren-keren. Dan mendengarkan tentu dongeng yang seru dari kakak pendongeng yang hebat-hebat yang ada di YKB TV. Sekarang Opa Gali mau menyapa dulu cucu yang ada di Kecamatan Panei, Simalungun. Halo Kristi Siworo, apa kabarmu sayang hari ini? Kamu lagi ada di situ kan? Semoga kamu sehat-sehat terus, rajin belajar, rajin ikut sekolah minggu, dan jadi anak yang takut akan Tuhan, serta tentu saja terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Gali dalam acara ini, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 0812 8188 9191. Oke, kita awali acara Kiddy Time kali ini dengan bernyanyi sambil menghafalkan daftar kitab perjanjian lama. Ya, Kejadian, Keluaran, dan Bilang. Oke, kita bernyanyi bersama kitab perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, dan Imamat, Bilangan dan Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Ester, Ayub, Mazmur, dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, dan Ratapan, Yehezkiel, Daniel, dan Hosea, Yoel, Amos, dan Obadjah, Yudas, Mika, dan Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Ini semua nama-nama kita dalam perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, dan Imamat, Bilangan dan Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Ester, Ayub, Mazmur, dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, dan Ratapan, Yehezkiel, Daniel, dan Hosea, Yoel, Amos, dan Obadjah, Yudas, Mika, dan Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Ini semua nama-nama kita dalam perjanjian lama. Terima kasih kepada Kak Neta, Kak Christine, Kak Felin yang sudah mengajarkan kita lagu tentang isi dari kitab perjanjian lama. Ayo cucu-cucu sayang, belajar menghafal nama-nama kitab dalam perjanjian lama dengan terus menyanyikan lagu ini. Lagu ini dapat kamu dengarkan juga dalam channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam channel ini ada banyak lagu-lagu yang mengajarkan tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang belajar, dan tentang banyak hal. Minta mama atau papa untuk mencarikannya untuk kamu dan memutarkan supaya kamu bisa belajar bernyanyi. Oke, kalau mau bernyanyi di acara Kiddy Time,
minta papa atau mama untuk menghubungi Kak Patari nomor 081281889191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, ada paduan suara, ada vokal grup, ada kuartet, ada trio, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patari nomor yang sama 081281889191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Om Tori dengan judul Kota Lampu Pelangi. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di YKB Mendongeng bersama Om Tori dan Dondon. Senang sekali ya boleh berjumpa kembali. Semoga semua pada sehat tentunya ya. Nah kali ini Om Tori mau mendongeng dengan judul apa Dondon? Judulnya apa? Om Tori yang tahu. Judulnya Kota Lampu Pelangi. Ya adik-adik ya. Selamat mendengarkan. Di sebuah tempat yang jauh dari peta, di mana itu ya? Tersembunyilah sebuah kota kecil bernama Pelangi Raya. Nah, ini kan cuma cerita ya, cuma dongeng. Jadi, Pelangi Raya bukan kota biasa karena setiap rumah di sana memiliki lampu ajaib di atapnya. Lampu itu menyala dalam berbagai warna cerah. Wah, warna apa saja itu? Kamu tahu nggak, Don? Aku nggak tahu warna apa itu, Antori. Nah, lampu-lampu itu berwarna merah, ada jingga, ada kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, pokoknya semuanya seperti apa, Don? Seperti pelangi ya. Benar sekali. Jadi lampu-lampu itu seperti pelangi yang hidup. Tapi adik-adik, lampu itu bukan berasal dari listrik atau api. Lampu itu menyala karena kebaikan hati penghuninya. Wah, keren sekali ya, Antari. Iya. Jadi, semakin baik seseorang, semakin terang dan indah warna lampunya. Jika seseorang marah atau berbuat jahat, atau yang terjadi, Antari, kalau begitu, warna lampu mereka akan meredup, bahkan padam. Ya. Nah, adik-adik, di kota itu tinggal seorang gadis kecil bernama Nira. Ia punya rasa ingin tahu besar dan suka membantu siapapun. Sana dong kayak Dondon, suka bantu orang. Iya, benar sekali, Don ya. Dondon pintar ya adik-adik ya. Lampu di atap rumahnya Nira selalu menyala cerah dengan warna ungu keemasan. Warna yang paling jarang ada adik-adik. Kenapa lampu rumah lain mulai redup, Bu? Tanya Nira suatu hari, Dondon. Ibunya tersenyum sedih. Bagaimana tersenyum sedih ya? Ya pokoknya begitulah ya. Orang-orang mulai sibuk sendiri, kata ibunya. Mereka lupa untuk saling menyapa atau saling menolong. Hati mereka mulai dingin. Jadi lampu mulai redup. Oh, begitu ya, Antori ya. Jadi lampu itu bisa nyala karena kebaikan hati orang-orang itu ya. Benar sekali, Don. Nira menatap malam yang semakin gelap. Rumah-rumah yang dulu bersinar indah kini tampak kusam. Ia merasa sedih adik-adik. Iya ya, sudah tidak bersinar lagi ya. Iya. Nah, beberapa minggu kemudian terjadi hal yang belum pernah terjadi. Bagaimana itu, Antori? Nah, Dondon dengar. Sebelumnya kan lampu-lampu pelangi itu kan bersinar ya. Tapi tiba-tiba adik-adik padam serentak. Wah. Iya padam, Don. Jadi tidak ada satu rumah pun yang bersinar. Warga menjadi panik adik-adik. Mereka menyalahkan satu sama lain. Ini mungkin karena orang yang jahat, Antori. Iya, Don. Ini salah tetangga yang pelit. Pokoknya semuanya saling menyalahkan. Bukan, ini karena anak-anak sekarang tidak sopan. Wah, semua saling menyalahkan. Nira hanya diam. Dia berpikir adik-adik.
dia tidak percaya cahaya itu bisa benar-benar hilang. Pasti masih ada di dalam hati semua orang, hanya tersembunyi. Nira lalu memutuskan melakukan sesuatu. Nira melakukan apa itu, Antori? Jadi Nira mulai membuat papan kecil, Don, dari kardus, dan dia menulis. Dia menulis begini. Bagi ceritamu di sini, aku akan mendengarkan. Oh, jadi dia katakan itu ya? Iya, dia menulis di sebuah papan kardus ya. Jadi setiap sore adik-adik, ia duduk di taman kota dengan kursi kecil dan termos teh. Asik sekali dia di sore hari minum teh. Benar sekali. Awalnya tak ada yang datang adik-adik. Tapi kemudian seorang kakek mendekat. Dulu aku kehilangan istriku. Sejak itu aku tak bisa bicara dengan siapa-siapa. Nah itu kata si kakek tadi yang mendekat ya. Nira mendengarkan tanpa mengganggu. Saat kakek itu pulang, ada kilatan cahaya biru kecil di lampu rumahnya. Jadi tiba-tiba lampu rumah kakek menyala. Walaupun kecil ya cahaya birunya. Nah besoknya adik-adik, seorang ibu bercerita bahwa ia terlalu lelah bekerja sampai tak sempat bermain dengan anaknya. Seorang anak lelaki menangis karena merasa tidak pernah cukup baik di mata orang tuanya. Jadi Nira hanya mendengarkan adik-adik dan sesekali memberi pelukan ya, memberi pelukan hangat seperti Om Tori kepada Dondon. Antori jangan dong, aku sakit nih. Iya Don. Nah malam itu beberapa lampu mulai menyala kembali adik-adik. Jadi ada perubahan yang menyebar ya, karena cerita-cerita dari orang-orang tadi yang mulai berbuat kebaikan. Nah berita tentang taman cerita Nira menyebar adik-adik. Orang-orang mulai berdatangan. Apa yang terjadi Antori? Nah tak hanya untuk bercerita ternyata, tapi juga untuk saling membantu. Ada yang membawa makanan untuk tetangganya. Ada yang membetulkan sepeda anak-anak. Ada juga yang membersihkan taman bersama. Jadi warna-warna mulai muncul kembali Don. Wah seru ya. Ada merah untuk keberanian. Kuning untuk kebahagiaan. Hijau untuk harapan. Biru untuk ketenangan. Dan juga ada ungu untuk cinta tanpa syarat. Wah keren sekali ya. Dan dalam waktu 1 bulan, Kota Pelangi Raya kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya. Lampu-lampu menari di langit malam seperti bintang jatuh. Wah keren sekali kota itu ya Antori ya. Benar sekali Don. Ya jadi suatu malam Nira duduk di jendela sambil menatap keluar. Apa lampu itu akan padam lagi suatu hari nanti? Tanya adiknya kepada Nira. Nira tersenyum. Mungkin, tapi selama masih ada satu hati yang tulus, warna-warna itu akan selalu kembali. Jadi adik-adik, bahkan kalau ada satu orang yang punya hati yang tulus, niat yang baik, yang mau peduli, itu bisa menyalakan kembali harapan dari banyak hati ya. Dengan kita mau peduli, mau empati ya. Mungkin ada teman-teman kita yang mau bercerita tentang kesusahan mereka, mau bercerita tentang setiap hal yang mungkin tidak enak mereka rasakan. Tetapi kita mau mendengar apa kata mereka. Itu juga kita sudah berbaik hati ya adik-adik ya. Dan itu akan menjadi cahaya yang terang, membawa harapan buat teman-teman kita yang sudah bercerita kepada kita adik-adik ya. Jadi biarlah cerita dari Om Tori ini boleh terus menyala di hati kita. Dan kita boleh menjadi anak-anak yang peduli serta empati buat orang lain juga, buat sesama kita ya. Oke Dondon mau belajar juga menjadi orang yang peduli buat teman-teman. Iya Antori, senang sekali mendengar Antori mendongeng. Nah adik-adik sampai di sini dulu dongeng dari Om Tori. Kita akan berjumpa lagi di YKB Mendongeng selanjutnya bersama Om Tori dan Dondon pastinya ya, dan teman-teman pendongeng lainnya. Bye-bye. Wow, luar biasa ya si Nira. Kebaikan hatinya,
kebaikan hatinya melalui kesediaannya untuk mendengarkan orang-orang yang hendak menceritakan kesusahan hidup mereka, telah mendorong penduduk kota untuk kembali saling memperhatikan seorang dengan yang lain dan mau berbuat baik. Kota yang tadinya gelap kini kembali bercahaya, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Kebaikan hati dan perbuatan baik ternyata memberi pengaruh, memberikan dampak yang luar biasa. Yuk, cucu-cucuku sayang, terus ya berbuat baik. Boleh dimulai dari mana? Dari mendengarkan cerita opa atau oma di rumah. Ya, opa oma tuh senang kalau ada yang mendengarkan kisah-kisah mereka. Perbuatan baik mulai dari situ, mendengarkan cerita opa dan oma. Oke? Nah, sekarang mari kita siap-siap menonton film Petualang Kiki dan Didi. Namun sebelum itu kita menyanyi dulu. Kali ini bersama dengan teman-teman kita dari Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah dengan judul Jadilah Teladan Dunia. Yuk, bernyanyi. Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi pandunya yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji namanya, puji kuasanya, pujilah kemurahannya. Lihat orang di sekitarmu, apa dibutuhkan mereka. Jangan sungkan ulur tanganmu, datang tolonglah segera. Puji namanya, puji namanya, puji kuasanya, pujilah kemurahannya. Walaupun latar belakangnya tidak sama dengan dirimu, tapi sama di hadapannya, dalam Kristus bertemu. Puji namanya, puji Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film Petualang Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Mau Mendoakan Orang Lain. Yuk, kita saksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua kan? Sehat, Pak. Saya juga sehat, Pak. Syukurlah. Hari ini apakah kalian sudah berdoa dan berdoa pada saat apa? Saya tadi berdoa saat bangun tidur, sebelum sarapan, dan saat akan berangkat ke sekolah, Pak. Wah, banyak banget, Ki. Padahal tadi sebelum pelajaran dimulai, kita juga berdoa loh. Ya Karel, berdoa kepada Tuhan boleh dilakukan kapan saja. Berdoa itu sama dengan berbicara kepada Tuhan. Siapa lagi di antara kalian yang juga berdoa pagi ini? Saya berdoa bersama keluarga sebelum berangkat ke sekolah dan mama papa ke kantor, Pak. Bagus. Bapak percaya kalian semua rajin berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang seorang nabi yang setia berdoa untuk bangsanya. Ada yang bisa menebak siapa nabi yang Bapak maksud? Musa? Ya saya. Yeremia? Hari ini bukan tentang mereka. Bapak akan memberi petunjuk ya. Nabi ini sejak kecil sudah dipanggil Tuhan untuk melayani. Dia selalu mendoakan bangsa Israel dan menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Oh, Samuel, Pak. Betul Kiki. Samuel bukan hanya nabi, tapi juga seorang hakim dan pemimpin Israel. Dia tidak hanya memberi nasihat, tapi juga setia berdoa untuk bangsanya. Hari ini kita akan belajar dari keteladanan Samuel. Pak, kalau Samuel pemimpin, kenapa dia harus terus berdoa? Itu kan lebih sulit dan lama. Kenapa tidak langsung kasih perintah saja sesuai apa yang diinginkan? Pertanyaan yang sangat bagus, Karel. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau diberi nasihat atau peringatan. Ada orang yang tidak mau mendengar perintah Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Karena itu, Samuel selalu berdoa agar Tuhan menolong bangsanya. Memangnya bangsa Israel kenapa, Pak? Bangsa Israel sering melawan perintah Tuhan. Samuel berharap doanya bisa mengubah hati orang Israel yang sering melawan Tuhan itu. Itu juga merupakan bukti kepedulian Samuel terhadap bangsanya. Jadi, kalau kita peduli kepada seseorang, kita juga harus mendoakan dia ya, Pak. Tepat sekali, Di. Mendoakan orang lain adalah tanda kepedulian kita. Bahkan, Samuel merasa berdosa kepada Tuhan jika ia berhenti mendoakan bangsanya. Jadi, saya juga harus mendoakan orang lain ya, Pak? Iya, Karel. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Yesus pun mengajarkan kita untuk berdoa bagi sesama, termasuk musuh kita. Kami boleh berdoa untuk Pak Tino agar selalu sehat kan, Pak? Terima kasih, Anita. Itu doa yang baik. Sekarang coba pikirkan, apakah ada orang yang pernah kalian doakan tapi kalian belum melihat hasilnya? Di sekolah minggu, kami berdoa untuk teman-teman yang sudah jarang datang, Pak. Tapi mereka masih belum datang ke sekolah minggu juga, Pak. Nah, ini pelajaran penting. Kadang jawaban doa tidak langsung terlihat, tapi ingat, Samuel tidak pernah berhenti berdoa untuk orang Israel, walaupun bangsa itu sering tidak taat. Kita juga harus demikian. Kita contoh Samuel dengan tetap setia mendoakan orang lain. Iya, Pak. Jangan khawatir, Tuhan selalu mendengar doa kita. Kadang jawabannya cepat, kadang butuh waktu, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Berdoa itu seperti menanam benih. Kita menunggu pohon tumbuh. Kita tidak melihat akarnya tumbuh di dalam tanah, tapi lama-kelamaan benih itu menjadi pohon besar. Nah, apa sekarang kalian juga mau mendoakan orang lain? Mau, Pak. Untuk membiasakan diri berdoa untuk orang lain, Bapak mau meminta kalian mulai nanti malam mendoakan orang lain. Sekarang kalian pikirkan siapa yang akan kalian doakan. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk setia berdoa seperti Samuel yang selalu mendoakan bangsanya. Tolong kami agar tidak cepat menyerah saat mendoakan orang lain.
dan tetap percaya bahwa Engkau bekerja dengan cara yang terbaik. Amin. Amin. Ki, karena tadi Pak Tino mengajarkan tentang mendoakan orang lain, aku jadi makin tahu kalau doa itu juga tanda kepedulian dan kasih sayang. Kalau kita nggak mendoakan, berarti kita nggak peduli. Iya, seringnya kita cuma berdoa buat diri sendiri, tapi ternyata kita juga harus peduli sama orang lain. Aku jadi semangat nih. Aku mau doain teman-teman. Kira-kira siapa ya yang paling butuh didoakan? Mungkin Edo. Dia sering kelihatan sedih belakangan ini. Iya ya, dia sering diejek sih. Kita doakan saja supaya teman-teman yang suka mengejeknya bisa berubah dan gak suka mengejek lagi. Tapi kita nggak usah bilang ke Edo kan? Nggak usah doa itu kan hadiah rahasia. Aku jadi berpikir, mungkin ada yang dulu pernah doain kita juga. Misalnya waktu kita sakit. Wah, bisa jadi. Mungkin orang tua, oma, opa, atau guru kita. Atau teman kita. Iya itu mungkin juga. Jadi sekarang giliran kita mendoakan teman-teman. Tito, sebelum tidur kita berdoa dulu ya. Iya Kak Kiki, kita berdoa supaya aku mimpi bagus. Tito, malam ini kita berdoa buat mama dan papa juga yuk. Kenapa kakak ngomongnya bisik-bisik? Biar gak kedengeran sama mama dan papa. Kak Kiki malu kalau mereka tahu. Oh, ternyata begitu. Jadi gimana? Kamu mau berdoa bersama kakak buat mama dan papa kan? Iya Kak, Tito mau. Tito mau mendoakan apa saja? Tito pengen mama dan papa selalu sehat Kak. Oke Tito, apa lagi? Aku mau berdoa supaya papa selalu semangat kerja. Bagus Tito, kita juga bisa doa supaya mama tetap bersabar dan selalu bersuka cita. Iya Kak. Mama dan papa pasti setiap hari mendoakan kita Tito. Mereka sayang pada kita. Mungkin mama dan papa mendoakan supaya Tito rajin belajar dan enggak nakal ya Kak. Mungkin saja Tito, mama dan papa pasti ingin kita jadi orang yang baik dan berhasil. Jadi kita harus mendoakan mama dan papa juga ya Kak. Tentu, kita bisa berdoa buat teman-teman juga. Oh iya, besok aku mau berdoa buat Benny yang suka sembunyiin pensilku. Itu doa supaya Benny jadi lebih baik ya? Iya, dan supaya dia enggak jahil lagi. Tuhan pasti dengar. Sekarang yuk kita mulai berdoa, lipat tangan, tutup mata. Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang suka mendoakan orang lain? Cucu-cucuku sayang, mendoakan orang lain itu adalah tanda bahwa kita sayang kepada dia yang kita doakan. Mulai sekarang, setiap berdoa, doakan juga orang lain ya cu. Mulai dengan mendoakan papa dan mama, mendoakan kakak atau adik, opa dan oma, sahabat terdekat, dan seterusnya dan selanjutnya. Nah sebelum kita tiba pada akhir acara, yuk kita menyanyikan satu lagu lagi, Berilah Bapa Hari Ini. Ini sebuah doa. Kami makan secukupnya.
Kita boleh meminta apapun kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ingat juga, jangan berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Doakan juga orang lain. Papa dan mama, adik atau kakak, teman-teman, opa, oma, bahkan mereka yang suka nakal sama kamu juga, doakanlah mereka agar mereka menjadi baik. Sebelum pulang, mari kita memohon berkat Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria nomor 359 bersama dengan Giselle Eugenia, GKI Sembaba 2. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Oke, cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa hari Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time. Bye.